Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Patchmates. Wow, luar biasa. Hari ini adalah tanggal 23 Mei 2025 dan sekarang di episode kelima dari Ask the Expert. Yang dimana untuk 1 dan 4 sudah kita tayangkan di tahun yang lalu. Dan silakan untuk teman-teman Patchmates semuanya yang mau menonton bisa langsung saja dilihat di Cat and Dog dan juga YouTube-nya dari Royal Canin. Nah, sebelum kita akan maju ke acara berikutnya, izinkan saya memberitahukan dan juga menginformasikan mengenai acara kita pada hari ini. Untuk kami yang menonton sekarang langsung live di Cat and Dog First, bisa langsung nontonnya secara live. Jadi bisa dilihat tuh toggle yang di bawah yang berwarna merah. Kalau dia warna merah dipencet lagi supaya tetap live ya. Jadi nontonnya tetap secara langsung. Dan juga untuk mengajukan pertanyaan silahkan menuliskan di tab Q&A yang ada di bawah video ini. Silahkan ya, tab Q&A-nya juga bisa. Dan jangan lewatkan juga kesempatan untuk memenangkan 3 paket suplai produk Royal Canin selama 1 bulan. Terus juga ada 1 unit pet feeder, 2 unit smart band, 2 unit speaker portable yang akan kita bagikan di akhir acara nanti. Dan nanti di akhir acara nanti juga kami akan meminta bantuan kepada Patchmates semua, Bapak dan juga Ibu, owner dari anjing dan juga kucing, untuk mengisi survei untuk memberikan masukan ke depannya untuk episode-episode mendatang. Dan malam ini, kalau kemarin kita ketemunya pagi-pagi, sekarang kita ketemunya malam, kita sudah kedatangan 2 orang yang begitu luar biasa ya. Bersama dengan dokter-dokter, kita akan ngobrol bersama membahas banyak topik dan tentunya kita akan membahas mitos dan juga fakta tentang hewan kesayangan kamu. Yang pertama sudah datang saingan dari saya, dokter yang juga tampan ya. Ini katanya mirip bapaknya Abe ya. Beliau adalah Dr. Maulana Araniri Putra, dokter hewan praktisi di Modern Vet dan juga Sing Pet Care. Berikan tepuk tangan dong. Panggilannya Dokter Aran. Halo Dokter Aran. Halo. Mohon maaf itu muka saya masih kelihatan ya. Oh, iya. Agak majuan dikit dong. Close up ya. Dan selanjutnya, Dok sehat Dok? Sehat. Sehat ya? Luar biasa. Kenapa banyak yang bilang? Sebetulnya. Bener-bener banyak yang bilang mirip papanya Abe? Nggak banyak sih, cuman kalau misalnya saya posting video tuh kadang-kadang suka ada yang komen, ini bapaknya Abe gitu. Saya kira masih saudara nama Roma Irama malah Dok tadi. Oh, gitu ya. Oke Dok, kita akan bahas tentang mitos dan fakta ya Dok. Sudah siap ya? Siap. Oke, selanjutnya biasanya dengan partner saya ya, itu adalah Dokter Iga Ismaya, tapi karena Dokter Iga tidak bisa datang hari ini, jadi kita gantikan dengan yang lebih muda. Kalau gitu langsung aja ada Dokter Rakyan Triwidowati atau biasa dipanggil Dok Tisa, Scientific Communication Manager Royal Canin Indonesia. Dokter Tisa. Halo semuanya. Luar biasa. Dokter hari ini sibuk? Alhamdulillah tidak sibuk. Jadi bisa gantiin. Jadi kita akan bahas tentang mitos dan fakta ya. Ini banyak banget yang mungkin tidak diketahui oleh pet owner semua. Contohnya, boleh Dok aku sebutin satu ya? Boleh. Boleh ya? Spillin dong. Spill satu ya. Ngasih obat Panadol. Bener gak? Langsung Kemana dulu nih? Iya, ke hewan ya. Iya. Iya kan? Katanya kan dapat menurunkan demam. Ya kan itu mitos atau fakta, nanti kita bahas Iya. secara langsung Jawabannya ya. nanti dulu. Nanti. Jadi ada banyak banget yang pastinya kita akan bahas satu persatu dengan 2 orang yang begitu luar biasa, ada Dokter Aran dan juga Dokter Tisa. Are you ready guys? Ready Ready. lah. Ready ya? Ready. Semangat dulu dong untuk kita semua, tepuk tangannya mana? Baik, topik kita yang pertama adalah tentang saya. Aduh, lu kok? Mitos dan fakta gemuk. Oh. Bukan aku ya yang ngomong ya. Bukan, daripada sebelum nanti di komentar ada ya Boleh, tulisannya. boleh. Jadi aku akan menghandle diri aku dulu sebentar. Kita akan ngomongin tentang gemuk itu sehat. Mitos dan fakta tentang Oke. gemuk itu sehat. Apakah benar Dok? Kita akan langsung aja memasuki ke pertanyaan kita yang pertama. Dokter, are you ready? Yes. Anda harus menjawab dengan tempo waktu. Wah, kayak quiz. Takut banget kok gue pressure ya. Jadi dicepetin. Tenang ya teman-teman, kita waktunya juga ada 1 jam lebih. Jadi untuk kamu yang mau bertanya silakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik di dalam hati, silakan langsung tanya aja. Ini adalah kesempatannya bersama dengan 2 dokter yang luar biasa ini. Oke, Dokter Aran dan juga Dokter Tisa. Pertanyaan pertama kita berasal dari Ade Rima Maulani.
Mirip nama saya. Iya. Mirip siapa? Mirip nama saya, Maulana. Oh bener ya? Oh iya. Oh Jangan-jangan Anda saudaraan? Saudaranya. Iya, adiknya. Oh iya. Iya. Berarti pasti saudara sama Arman juga ya? Oh, mungkin. Maulana. Arman Maulana. Oke, baiklah. Apakah kegemukan pada kucing senior sebaiknya dihindari? Bagaimana pengukuran untuk mengetahui berat badan ideal tiap anabul? Wah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk senior ini harus dihindari gak masalah gemuk, dan juga bagaimana cara pengukurannya dia obes atau enggak, Dok? Silahkan kepada Dokter Aran waktu Anda dulu. Bapak Jabe, silahkan Bapak Jabe. Ya kalau ngomongin kegemukan Ya. ya, nggak cuma di senior aja. Ya. Jadi di yang masih kecil pun juga sebaiknya dihindari, jangan sampai kegemukan. Emang kenapa sih, Dok, kalau boleh tahu kan gemoy, lucu Iya. ini. Kayak aku kan lucu kan, Dok ya? Iya. Iya, tapi iyanya lemes. Kok penuh dengan Ya tekanan gimana gitu. ya? Jadi kan kelihatannya emang banyak-banyak malah mengarahkan ke arah sana gitu loh. Kayaknya gemuk itu lucu, enak diituin. Padahal baru jalan 2 langkah pingsan. Dia kan suka kan ngeliat ya kan? Sering, aku nemuin. Gampang capek ya. Gampang capek, baru tuk bek gitu. Itu gimana sih, Dok? Ya sebetulnya sih sama aja ya kayak di manusia ya kan, kalau kegemukan itu juga nggak sehat kan. Endingnya tuh ada beberapa penyakit yang bisa terkena nanti ke hewannya gitu kalau misalnya dia kegemukan. Ada misalnya yang paling ringan aja nih, kalau kegemukan otomatis kan bobotnya besar ya. Yes, jadi betul. tumpuan di persendian-persendiannya juga jadi meningkat. Bebannya besar ya, Ya, Dok, ya. Itu Iya, logik betul. banget sih sebetulnya, itu Nah, logik ya. Ya, jadi resikonya dia jadi gampang terkena artritis, radang sendi misalnya. Betul. Nah, gampang cedera juga, apalagi kayak kucing gitu kan, dia sukanya lompat-lompat ya. Nah, kalau ke badannya kegemukan, dia lompat tuh udah Pernah agak lihat lagi susah ya videonya, Dok? mengkontrol badannya, akhirnya jadinya gampang cedera. Pernah lihat lagi Bisa. videonya yang lompat, dia pengen lompat dari kasur ke meja. Nah, cuma Gak nggak udah nyampe ya. kuat ya. sampai. Jatuh dia. Malah kayak sugar glider. Resiko cederanya tinggi kan. Oke. Tuh. Terus ya yang lain penyakit dalam pastinya. Oh, Kayak karena misalnya- dokter pakat penyakit dalam ya. Itu banyak sekali berarti urutan-urutannya dari obesitas tersebut. Betul. Sama Wow. seperti manusia kayak diabetes, gangguan jantung, itu semuanya bisa terkena di hewan-hewan yang obesitas. Oke, berarti kita akan ngomongin lebih dalam. Tapi secara overall, secara garis besar jangan. Jangan. Betul. Jangan. Nah, Kalau aku sih biasanya bilangnya obesitas itu pintu neraka dari segala macam penyakit lagi. oke. Agak ngeri ya pintu kayak. Atau langsung kayak potong gitu udah gitu ya. Dokter Tisa sekali ngomong 2 orang kesini. Iya, makanya. Padahal kita mitos faktanya kucing dan Bisa nggak anjing. sediain royal canin sate tisin biar kita enak gitu ya. Kadang-kadang suka susah soalnya ngasih tauin pet owner yang memang pengennya gemuk. Jadi Ya. sering banget dok yang nanyain makanan yang bisa gendutin kucing, makanan yang bisa gendutin kucing. Padahal gendut itu sebenarnya nggak lucu dan nggak oke gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu saya ajarinnya bahwa ya gemuk itu sama yang tadi dokter Aran udah kasih tauin, sambil saya analogiin kali ya ke manusia. Mungkin manusia mau nggak kok disuruh gendut secara langsung? Kamu gendut deh, kayaknya kalau bukan keperluan artis ya yang suruh gendut, ada profesinya khusus yang perlu berlakon gendut gitu, kayak orang nggak akan mau obesitas deh, ya kan? Nggak denger pintu neraka Iya aja kan? tadi kita udah takut. Karena banyak related ke banyak penyakit sebenarnya, Kak Ivan. Berarti gimana caranya supaya di usia senior itu dia tidak gemuk gitu? Ada gak sih? Apakah harus program atau something nutrisi, Dokter Aran? Sebetulnya sih kayak usia kan dia semakin tua, Ya. metabolismenya juga semakin melambat. Oh kan. iya. Nah, Iya. saya dulu umur 20-an. Iya. Dokter juga, Tisa belum iya, mencapai ke umuran iya, kita, jadi belum nyampe ke umur merasakan. ini nih kayaknya Iya. kayaknya kita minum air juga gemuk ya. Jadinya di hewan pun juga seperti itu gitu. Jadi semakin senior, metabolisme melambat, jadi Iya. gampang gemuk, ya kan. Nah jadi makanya penting banget kalau kita kasih nutrisinya sesuai sama usianya. Betul. Dan Oke. sesuai takarannya. Itu yang paling penting sebenarnya Kak. Jadi Itu yang gimana, paling Dokter penting. Tisa? Jadi percuma kalau makanannya even ya yang satiety, kita bilang yang makanan khusus untuk diet kali ya dok ya. Kalau nggak tertakar pun, kalau kelebihan pun juga ujung-ujungnya intake kalori yang masuk lebih Oh, iya. tinggi dibandingin
outtake-nya. Nah, ujung-ujungnya juga Benar. bakal berlebihan gitu loh. Jadi mentang-mentang dia makanan diet, oh ini makanan diet aman 2 kilo lah makan langsung. Wah, nggak bisa juga, jangan kayak gitu. Karena kan ada kapasitas lambung juga kan. Betul, Cara benar. kapasitas dia mencerna dan segala macam. Kenapa dibuat intake kalorinya turun supaya nanti makanan yang masuk itu dicernanya lebih lama dan lebih lama kenyangnya sebetulnya. Wah, keren, tepuk tangan dulu dong. Aduh, terima kasih itu pembahasan pintu neraka dari membelekkan mata kita. Oke, untuk pertama dari Rima Maulani, terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Juwita Ikasari. Pertanyaannya, apakah aman memberikan kucing makanan yang mengandung grain secara terus-menerus? Apakah tidak berpengaruh pada kerja ginjalnya? Dan sementara kucing adalah karnivora obligat. Nah, itu apa tuh karnivora obligat tuh? Oke. Silakan dok. Mau siapa dulu nih? Mungkin Dokter aku Tisa boleh dulu ya. bantu kali Silakan ya, Dokter Tisa. duluan di sini ya dok ya. Terkait karnivora obligat ya benar. Sebenarnya kalau kucing bisa dikatakan karnivora obligat ya. Untuk pengklasifikasian karnivora, omnivora segala macamnya itu sebenarnya udah. Mungkin kalau dulu waktu SMA ngiranya omnivora makan segalanya, Iya, herbivora makan rumput gitu Iya, doang kan betul, ya. betul. Tapi kalau mungkin teman-teman di sini pernah ngeliat kucing makan rumput, tapi Ya. kan dia bukan herbivora. Oh, Iya kan? Iya betul. Iya kan? Nah itu sebenarnya udah outdated kalau kita cuman mikir ya pengklasifikasiannya itu cuman berdasarkan bahan makanannya doang gitu loh. Karena sebenarnya pengklasifikasian itu tuh ada banyak parameter yang dinilai, kayak contohnya dari anatomi giginya, struktur giginya. Biasanya semakin karnivora, gerahamnya semakin tajam. Makanya biasanya kalau digigit sama kucing beset-beset ya. Kalau bolong. ya bolong bahkan ya. Terus dari kandungan ininya juga, kandungan enzim-enzimnya. Biasanya proteasenya lebih tinggi kalau karnivora. Makanya dia kebutuhan proteinnya juga jauh lebih tinggi kayak gitu. Nah, orang ngiranya ya protein sumbernya cuma dari daging. Padahal kan nggak juga. Ada biji-bijian. Biji-bijian juga mengandung asam amino kok gitu ya. Jadi protein asam amino itu adalah komponen zat gizi yang membentuk protein. Intinya kayak gitu. Dan kalau tadi ditanya sama Kak Juwita Ikasari ya terkait boleh nggak dikasih makan grain secara terus-menerus gitu. Ya selama tidak ada penelitian di balik makanannya tersebut mengikuti standarisasi AFCO, VEDIAF secara internasional Ada gitu scientificnya ya. Ada scientificnya, ada penelitiannya ya why not gitu loh untuk mengikuti itu sesuai takaran panduan penyajian yang di belakang Berarti kemasan. tidak berlebihan ya. Betul. Nah ini berpengaruh pada kerja ginjalnya sejauh ini sih nggak ada yang seperti itu ya. Justru saya malah pernah dengarnya dari FDA ya, jadi Food Drug Administration udah ngeluarin jurnal dan beberapa penelitian juga ada korelasi antara penyakit jantung ya terhadap anjing-anjing yang mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak mengandung grain kayak gitu. Karena memang grain itu merupakan salah satu sumber bahan makanan yang tinggi akan taurin gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi kita Taurin ya bukan tauran ya. jangan ya. Aku udah ngajarin ya teman-teman. Taurin bukan taurin. Yes, Oke. gitu. Jadi that's why kalau di kita sendiri kita nggak pernah ngikutin tren pasar kalau di Oke, Royal Canin. jadi benar-benar scientific proof, benar-benar ini udah terbukti ya di maintain saja sebetulnya. Makanya kita nggak ada rasa ikan cakalang, kita nggak ada rasa tuna gitu. Emang Banyak bisa banget soalnya ya? yang nanya. Oh, sebentar. Ini kita nanya ke dokter. Emang kucing anjing bisa merasakan, oke ini rasa cakalang, ini rasa ikan, apa cuma dari baunya doang? Dia merasakan rasa yang pernah ada pun. Enggak, tadi ini meluruskan juga ya. Jadi memang betul tuh tadi yang Dok Tisa bilang gitu. Grain ini kan dibilangnya mengandung grain. Mengandung grain tuh berarti ada grainnya di Iya, situ. betul. Bukan berarti isinya grain semua Iya. gitu. Kalau makannya grain semua ya nggak sehat lah. Iya. Karena ya memang dia utamanya obligat karnivor. Tapi yang perlu kita ingat, obligat karnivor tuh dia di alam kan dia makan hewan itu secara utuh. Ya. Mangsanya dia itu bisa kayak burung-burungan, Oh dia yes, makannya yes. biji-bijian. Yang waktu itu kita sempat Ya obrolin kan? ya. Ya, dia makannya biji-bijian, Ya, tikus segala macam. betul, Yang betul. dimakan apanya? Yang dimakan semuanya, Iya. termasuk jeroannya. Jeroan. Jadi dia Ya, dapat nutrisinya ini udah sempat dari situ. diobrolin. Kita waktu kemarin di acara sebelumnya Iya. udah, oke, kita ngerimain lagi yang kemarin. Iya. Tapi dok, kan dokter sebagai seorang internis gitu ya, pernah gak sih ada kasus seperti ini sebelumnya yang dari pasien yang pernah dokter handle? Maksudnya kasus apa nih? Yang dibilang masalah ginjal karena penyakit ini kelihatan Enggak apa sih. nggak pernah ya? Enggak sih. Jadi sejauh ini sih belum ada penelitian yang menunjukkan kalau makan grain makanan yang mengandung grain itu lebih resiko terhadap
gangguan ginjal. Ya. Nah, semuanya balik lagi ke formulasinya gitu. Yes. Tergantung kalau misalnya formulasinya ada yang terlalu berlebihan, misalnya natriumnya berlebihan, terus kadar fosfornya, magnesiumnya berlebihan, ya itu kan juga beresiko. Jadi pastikan kalau pilih makanan itu harus yang yang saintifiknya kuat gitu, yang benar-benar ada penelitiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Indo nih kemakan sama iklan FOMO suplemen, ya dok ya, ya betul, kan? benar. Ini udah makan makanan yang nutrisinya udah seimbang, terus tiba-tiba kasih suplemen sebanyak apapun. Saya ada pasien yang, dok ini dia suplemennya A, B, C, D, makanannya apa? Royal Canin. Kok dia bisa kena ginjal? Ya gimana? Iya. Berlebihan semuanya. Iya, karena berlebihan ya. Iya, kan ada kadarnya untuk kita makan di ini pasti. Kenapa kan dibilang kalau misalnya manusia itu makannya harus tepat, karena apapun yang ada di kita makan cuma yang diambil di badan kita yang dibutuhkan aja, sisanya kan dibuang juga. Kan dibuang itu lewat ginjal, lewat itu. Nah itu dia. Kelebihan pun nggak bagus, kebanyakan suplemen juga nggak bagus. Kayak pepatah ya. Betul. Yang berlebihan itu tidak baik. Tidak ya, baik, betul. makanya jangan berlebihan ya. Benar. Sesuai dengan takaran, makanya di Royal Canin pun sudah diberitahukan kepada teman-teman semua, karena mereka sesuai dengan takaran yang ada di balik bungkusnya. Betul. Ada contohnya kita kasih lihat nih. Ini kebetulan nih, ada nih di sini nih. Jadi ada di belakang tuh, kemasannya. lihat. Nih. Ini, boleh di zoom mas? Iya tuh, itu sudah ada. Jadi tinggal ditentuin. Kalau sekarang mah saya lebih enak lihat pakai internet loh. Oh iya benar, Internet ada kan? bisa. Tinggal masukin Betul, namanya, berat badannya tuh nanti ketemu nih berapa gram gitu keluarnya. Langsung keluar, ada. Itu bisa diakses juga sama teman-teman pet owner. Caranya gimana? Nanti tinggal buka aja royalcanin.com. Jadi atau .co.id. Nah, di situ nanti ada pet food finder, nanti tinggal diikutin aja. Jadi disesuaikan dengan berat badannya dia dan segala macam ya. Betul, sama aktivitasnya. Betul. Gitu. Dan katanya anjing dan kucing bukan cara makannya ya, tapi makannya itu berbeda. Berbedanya adalah kalau kucing itu makannya sedikit-sedikit. Kalau anjing lebih ke arah langsung banyak. Bener ya? Tergantung kucingnya sih. Ya, tergantung behavior. Karena kebiasaan dikasih. Sebetulnya dari parents-nya juga kan, parents-nya juga dong. Karena ya udahlah kita nggak ada waktu ngasih cicil, udah dikasih ini aja langsung banyak. Dan akhirnya kebiasaan. Jadi lebih banyak digabungin, mestinya dia makan 3 kali digabung jadi 1. Jadi langsung makannya banyak. Dan itu kadang-kadang suka ada penyakit juga ya dok, kayak regurgitasi, seolah-olah kayak muntah, tapi itu sebenarnya muntah makanan yang dia terlalu rakus tanda kutipnya ya. Dia nggak dikunyah dulu, langsung ditelan. Kalau di manusia mungkin namanya keloloden kali ya. Betul. Aku pernah nemuin case kan waktu kemarin sempat punya kucing berapa banyak, kan kita makanan udah kita pisah-pisah. Tapi kadang-kadang ada si satu ini yang kayaknya nggak bisa kenyang gitu. Jadi makanan yang lain dimakan akhirnya, loh ini kenapa muntah? Oh ternyata seperti itu, dikeluarkan lagi. Karena sudah maksimal yang dia makan akhirnya dikeluarkan. Oke, luar biasa. Thank you loh dokter-dokter aku. Dokter Tisa, dokter Aran. Aku dapat ilmu gratis. Waduh. Dibayar lagi. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Terima kasih sebelumnya untuk Juwita Ikasari, mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya ada Ade Chloe. Wah, namanya keren banget loh. Ade Chloe, pertanyaannya adalah, doknya pakai K ya, dok. Aku penekanannya salah kayak ini. Dok, bagaimana cara mencegah obesitas pada kucing dan apa saja bahaya kesehatan yang terkait dengan kucing gemuk? Sebetulnya, iya ini bagus juga tadi ya. Sudah kita kasih tahu sebelumnya di pertanyaan pertama, tapi kayaknya harus lebih deep nih dok. Bagaimana nih dok? Nanti dibantu juga dengan dokter Tisa dengan nutrisinya ya. Silakan dok, bagaimana? Mirip-mirip sama pertanyaan tadi ya. Jadi gimana caranya biar nggak ini mencegahnya obes. Ya? Betul, biar nggak obes. Obes itu kan terjadi karena yang masuk lebih banyak daripada yang dikeluarkan gitu kan. Nah yang masuk berarti dari makanan, berarti makanannya harus ditakar sesuai kebutuhannya dia. Kebutuhan kalorinya berapa ya kita kasih segitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua pengeluarannya juga harus baik gitu, berarti aktivitasnya juga harus baik gitu. Oh iya, bergerak. Betul. Nah kalau kebanyakan kucingnya di dalam kandang, atau gerakannya sedikit, atau ya biasa mager di ruangan kecil yang ber-AC, tidak ada undakannya yang buat dia lompat-lompat, ya kemungkinan untuk dia obesnya juga semakin meningkat. Berarti nutrisi sama playtime-nya dia harus di Betul. Plus ya jangan kebanyakan kasih yang tambahan di luar. Yang di luar makanannya. Makannya udah sesuai tapi snacknya lebih banyak dari makannya. Terus suplemennya Sebenarnya mirip kayak manusia sih ya dok ya. Jadi ya diperhatikan makanannya, formula nutrisinya kayak gimana, aktivitasnya kayak gimana, ya analoginya
Arhan Pratama nggak mungkin dong makanannya kayak kita, Bambang Pamungkas, Iya. Liliana Natsir gitu ya. Iya. Ya kan nggak mungkin ya kan, mereka perlu protein yang tinggi, Betul. kalori yang tinggi untuk aktivitasnya sesuai gitu. Jadi intake sama outtake-nya keluar. Tapi kalau misalkan nggak sesuai tinggian intake-nya dengan kerjanya dia kayak gimana ya otomatis jangan heran kok jadi gemuk gitu sih. Sangat perlu diperhatiin juga sih sama kondisi-kondisi khusus ya dok ya. Kayak udah disteril mungkin karena itu juga bisa meningkatkan resiko kegemukan. Ada masalah dengan genetik ya sih dok, biasanya dari indukan yang di atasnya emang dia cenderung ke obesitas kan. Kalau kita dibilang ini orang tua kita dua-duanya obesitas nih gitu ya kan, kita lebih gampang untuk obesitas, makan dikit aja juga gemuk gitu, tarik napas aja nambah berat badan gitu ya. Apakah kucing dan anjing juga sama? Bisa sih, genetik bisa mempengaruhi, bikin dia jadi lebih mudah obesitas. Tapi tetap aja ada faktor pemicunya ya, pemicunya kebanyakan makan, kurang gerak. Betul. Berarti kalau udah ketahuan genetiknya ada, ya dari awal juga dijaga gitu ya. Betul. Terutama beberapa ras-ras tertentu ya dok ya. Jadi kayak contohnya kalau di kucing mungkin British short hair, dia gampang gemuk juga sebenarnya. Kalau di doggy mungkin golden retriever ya, dia gampang gemuk juga gitu. Jadi mungkin untuk yang punya beberapa ras tertentu juga udah harus tahu nih ada beberapa penyakit genetik yang diturunkan melalui ras kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya kan udah dikasih tahu bagaimana tata caranya. Nah kalau misalnya udah terlanjur obesitas, saya lihat dulu pertanyaannya nggak ada kan membahas tentang itu. Tadi ada pertanyaan satu yang belum kejawab tentang tuh? obesitas juga. Gimana cara tahu berat badan ideal? Nah ya, ini ada pertanyaannya di bawah nanti Masih ke BCS sama kan tuh. ya? Oh iya, Yang tuh mirip ada lah. nanti kita untuk iniin. Tapi sebelumnya nanya kalau sudah terlanjur. Nah kita tahu, oke kita boleh masuk ke situ bagaimana caranya dia tahu obesitas, sama kalau udah terlanjur obesitas, how to. Oke, kalau misalkan cara tahunya dulu kali ya dia obesitas apa enggak ya, kan ada BCS berarti. Sebenarnya ada pertanyaan juga terkait BCS teman-teman yang sempat ditanyain sama pet owner lainnya gimana. Tadi pertama ya. Yes, BCS itu apa sih sebenarnya? Body Conditioning Score atau bahasa Indonesianya skor kondisi tubuh sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang patokan berat badan sebenarnya Kak. Kalau misalkan kita pakai berat badan doang, itu bakal bias sama rasnya dia. Kayak contohnya Maine Coon gitu ya, bandingin sama kucing domestik. Yang kucing domestik mungkin katakanlah 3 kilo, 4 kilo juga masih normal ya. Tapi kalau misalkan Maine Coon 4 kilo kekurusan gitu loh ya. Dia bahkan berat badan dewasanya aja 10 kilo gitu loh, berat badan dewasa idealnya. Jadi makanya kita ngegunain namanya body conditioning score atau skor kondisi tubuh. Dia nanti dilihat dari atas, dari samping, dilihat bungkul-bungkul pertulangannya, dilihat dari ribsnya atau Kita nggak ada contoh bonekanya ya, kalau misalnya ada kita harusnya kasih kita tuh. bawa ya. Iya. Atau kamu aja jadi peraga di sini. Mohon maaf ya, udah kelihatan. Saya kan tidak ada BCS-nya rambut ya, 8. ujung tubuh ya. 9. Saya 20 saya dong. Jadi kan kalau misalnya teman-teman tahu kan kita ada yang dari tulang belakang dari sampai dengan ekor itu kelihatan ya, selaput daging dan apa. Wih, selaput betul. daging. Jadi sama kayak manusia sebenarnya, semakin kurus biasanya kan tulangnya makin kelihatan kan. Nah, itu yang dilihat sebenarnya dari body conditioning score. Teman-teman boleh lihat aja di Google mungkin ya, nanti boleh di search aja. Lebih gampang sih ke dokter hewan ya. Oh, itu lebih bagus banget untuk tahu body conditioning score-nya. Di sini udah ada dokter Aran dari Modern Vet dan juga Sing Pet Care ya. Silakan langsung janjian aja dokter Aran. Nah, misalkan kalau misalkan dia udah terlanjur wes kadung bahasa Jawanya ya, sudah terlanjur ngalamin obesitas ya mau nggak mau ya harus ke dokter hewan untuk bisa dapat rekomendasi treatment yang paling bagus. Nanti biasanya bakal direkomendasiin mulai dari makanannya ya dok ya, mulai dari treatmentnya, bahkan kadang-kadang sometimes ada yang ada fisioterapinya ya dok ya. Jadi dia bisa jalan di atas treadmill gitu Kak. Dalam air khususnya. Dalam air khususnya, ada halang rintangnya ya dok ya. Mungkin dok Aren bisa kasih tahu yang lebih jelas kali, nambahin. Dor, dari jumlah pasien nih dok, kalau kita ngomong dari 1 sampai 10 pasien obesitas itu berapa yang dokter tangani? Iya dok, aku sorry rada ngekat ya. Aku kemarin saya ngeliat story-nya, bukan story, konten TikTok ya dok Aran. Banyak banget sekarang kucing-kucing yang ngalamin diabetes karena obesitas. Nah ya ini boleh nih dok nih, sambil karena biar penonton juga tahu, Petsmat juga tahu, berarti persentasenya aja udah segini banyak. Kalau nggak dimulai dari sekarang kan ya akan lebih banyak lagi. Exactly. Itu berapa dok? Karena ini kan real kan, karena dokter praktek secara langsung berapa persen? Kalau nanya ke saya, jadi banyak jatuhnya, karena kan iya dari 10. saya rujukan penyakit dalam gitu ya. Jadi kalau tiap minggu pasti saya nanganin diabetes lumayan banyak nih. Luar biasa. Tapi dari obesitasnya. Nah, tapi kalau misalnya
secara jurnal sendiri itu sebenarnya diabetes tuh bukan kasus yang tiap hari ketemu gitu. Kayak misalnya sakit kulit, mencret gitu kan. Itu tiap hari ketemu gitu. Tapi Nah, dokter tiap hari ketemu dong. Diabetes itu kalau secara jurnal tuh mungkin 1 dari 200 kalau untuk kucing. Wow. Ya, jadi satu kasus dari 200 ekor kucing biasanya terkena diabetes. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau dibilangnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Banyak. Nah, Nggak terlalu cuman banyak. memang trennya nih prevalensinya tuh Naik. semakin naik ya karena ya itu semakin banyak kucing yang kegemukan, Iya. obesitas. Oh, God. Nah, jadi harus hati-hati gitu, beresiko untuk Wow. menyebabkan Kita diabetes. shock ya di sini, kita kaget Iya. loh dok ya. Karena kan tentunya aku tahu ilmunya, tapi datanya yang ngalamin Yes, kan pasti betul. Dok Aran kan di Karena kan klinik kita harus kan. ngelihat scientificnya ya, dilihat Betul. indeksnya kita harus tahu. Karena balik lagi, scientific harus dilihat berdasarkan data analitik. Wah, Was. cerdas sekali saya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, jangan terlalu gemuk. Gemuk itu tidak lucu Iya. ya, petmates ya. Aduh, aku nggak lucu ya. Ini kayak ini kan katanya dia nanya tuh BCS Iya. normal tapi berat badannya tidak naik, tidak turun berbulan-bulan, apakah Nah, sesuatu yang tuh. normal? Dok, itu normal mesti lah. aku yang baca. Aku yang baca dok. Kok jadi kayak kecolongan ya? Oke, dok ada pertanyaan dari Ulfa Rizky Fadila. Jika BCS normal tapi berat badan tidak naik, tidak turun berbulan-bulan, apakah sesuatu yang normal dan tidak ini- berbahaya? ini Biasa yang- jadi dokter kita tuh keren. Ini yang kadang-kadang suka bikin panik sama Iya. pet owner. Jadi pet owner merasa, aduh kayaknya nggak gemuk-gemuk ya dok ya. Ini kayaknya cacingan apa segala macam BCS, apalagi BCS-nya normal ya. Sebenarnya nothing to worry about. Sebenarnya Iya, nggak usah betul. takut aja. Nah orang-orang kadang-kadang udah takut Overthinking. duluan, overthinking, ganti makanannya dibanyakin lagi kayak gitu. Itu justru yang Tambah nggak. suplemen Tambah lagi, suplemen ya. lagi. Itu yang ketakutan dokter tadi Itu. bilang. Banyak pasien dong saya. Tapi kan kita kan diikat sama janji kedokteran, Yes, di mana kita harus mengutamakan kesehatan hewan. Makanya dokter kan selalu memberitahukan ya tadi tentang bagaimana tetap menjaga supaya profit di badannya proper Proper. profit Kamu proper kira. maksudnya. Otaknya Proper profit ya, terus ya. iya otak saya profit jadi proper ya karena kenapa kita kan bikin acara edukasi kayak gini kan juga menjaga supaya tidak hal tersebut gitu ya. Betul. Iya. Kalau misalnya kita mau ini ngapain dibikin Betul, untuk buat kita, tapi kan kita ini benar. bikin supaya teman-teman juga ngejaga bahwa ini adalah bagian dari tubuh kita juga Betul. loh. Kalau di Royaknya ada tagline-nya tuh, Apa tuh? to make a better world for pet. Wah. Yes. Makanya kita CS banget sama dokter hewan. Baik kalau gitu kita akan translate bahasa Rusia silakan. Gak bisa kak, ayo. Kita yang nonton seluruh dunia loh. Yang adil dong, jangan cuma bahasa Inggris Ada aja. yang bener, astagfirullahaladzim. Tapi dok, berarti kalau kecenderungannya kan tadi dibilang secara data analitik 1:200. Berarti ada peningkatan yang signifikan dong berarti sekarang untuk Iya hal tersebut. pastinya itu ada ya peningkatannya dan case-nya juga memang semakin sering gitu. Karena Apalagi- banyak promo kali Betul. ya di sosial media, dicobain deh. Nah, ini juga menarik Kak. Mungkin ini ada hubungannya sama regulasi di Indonesia juga kali ya Dok ya. Karena di Indonesia regulasinya belum terlalu kuat Oh, untuk yes, menciptakan yes. makanan hewan tentunya. Makanya orang-orang sekarang banyak banget tuh cukup liar ya di market ya. Ada makanan A, makanan B, makanan C yang mana itu scientific proven-nya masih belum jelas Yes. sebenarnya. Oh, oke. Itu mungkin ada hubungannya juga. Berarti sama itu. sebutannya kalau misalnya kita ke manusia tuh ada BP POM ya, ada yang meregulasi dan ini untuk Betul. makanan hewan harus diregulasi juga ya. Oke kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita akan lihat pertanyaan live berikut ini. Pertanyaan live-nya adalah, oke, Dok Tisa dan juga Dok Aran. Dok, untuk proporsi berat kucing itu mengikuti apa ya agar dapat dikatakan seimbang, tidak kurus dan tidak obesitas juga. Tadi kita udah bahas. Iya. Yaitu adalah bareng-bareng yuk 1, 2, 3 BCS. Bukan BCL ya? Bukan. Bukan Dok, itu nanti Bukan. ku ingin marah, Bukan, melampiaskan. salah. Sedikit demi Demi sedikit. sedikit. Oke, udah ya, terjawab ya, karena baru selesai. Udah terjawab ya, Afdal ya. Kita baikkan sama kamu kan, langsung kita jawab yuk. Sekali lagi, 1, 2, 3, BCS. Oke, silakan. Selanjutnya ada Purnama Yanti. Dok, benar nggak sih kalau obesitas menjadi salah satu penyebab bulu kucing jadi rontok? Wah, ini bagus nih. Karena yang kita tadi omongin masalahnya adalah penyakit dalam semua ya kan, cedera lah, terus juga masalah sendi, bulu rontok. Ini lucu nih, betulan. Hah? Jadi Seriusan? memang kadang ada beberapa kucing yang obesitas bulunya rontok atau gampang kena sakit kulit. Tahu nggak kenapa? Wow.
Karena obesitas. Karena kucing itu kebiasaannya adalah grooming. I- Self grooming. Dengan dia gemuk ada banyak part yang di badannya Kebayang nggak dok, bisa aku kejilat langsung, sama dia. oh iya, dia nggak, oh aduh, aku, nggak nyampe nih, nggak nyampe. Kamu jangan nyontohin. Nggak nyampe, kan itu mesti itu gitu, iya. Iya, soalnya saya ada pasien yang sakit kulit, anjingnya, kucingnya gemuk banget. Kucing lokal beratnya hampir 10 kilo. Aduh kasihan. Wow, Itu bagian punggungnya tuh sakit kulit. Karena ya itu, kita nggak bisa begini-gini, nggak bisa. Kasihan. Aduh ya Allah, aku ketawain lagi ya. Soalnya aku kebayangin, bisa dibayangin kan? Nah, Iya. susah Oh, kan? iya, Susah kan? Iya. Nah, Ini aku aja susah duduk lama. Apalagi sebenarnya ada kerontokan yang sebenarnya normal terjadi kayak contohnya betul. shading ya dok ya. Nah, dan grooming itu kan ngebantu shadingnya Yes. biar lepas dengan sendirinya. Makanya kan mereka juga biasanya kalau untuk kucing ada hairball kan. Iya. Itu dari shadingnya itu dikeluarkan lagi sama mereka keluar kan. Nah dari proses grooming tersebut. Nah berarti ada kemungkinan, berarti setuju ya bahwa kemungkinan rontok itu ada. Jatuhnya bukan ke rontok, jatuhnya ya Penyakit itu, gampang kulit kena dan sakit juga kulit, rambut ya. Betul. Nah. Dan proses shadingnya jadi terganggu gitu. Betul. Berarti nih dok, oke kita sudah benahin semua. Nah ada gak sih, nih ke dokter Tisa, dok ada gak sih nutrisi yang bisa membantu menyehatkan kulit dan juga rambutnya dari si kucing tersebut nih kalau udah mulai rontok nih, proses dietnya udah berhasil nih. Nah itu gimana supaya lebih bup lagi, ada nggak sih? Ini kasus yang sama obesitas atau tidak? Oh obesitasnya sudah di... Oh udah selesai ya? Udah selesai. Ah. Kan pasti dikasih Satiety, ya satiety. kan? Udah kelar nih, tapi kan kulit apa Ternyata rambutnya masih rontok. ya Oke. masih rontok dan juga pasti dia pengennya kan balik lagi, Pengen apalagi balik kalau lagi. misalnya yang berambut panjang ya kan. Oke, sip. berambut panjang Kalau itu. misalkan udah oke ya, BCS juga udah oke. dia Harus udah ada BCS-nya dulu treatment. diutamain Iya, ya. harus BCS dulu yang diutamain sebenarnya. Untuk rambutnya sih ya bisa bantuan dari entah sering disisirin atau dimandiin atau mungkin bantuan vitamin gitu ya. Jadi kalau untuk makanan concernnya ke BCS-nya dulu. Saat BCS-nya udah oke, udah normal, kita boleh tuh bantu mulai ganti makanannya ke makanan yang memang fokus ke kulit sama rambut. Apabila memang merasa kulit rambutnya masih ada rasa ini kayaknya kurang fluffy Iya, ya, kurang fluffy, atau kurang kelihatan glowing ya. kurang gitu. shining, shimmering, splendid gitu boleh sebenarnya. Nah kalau kita sebenarnya yang produk Royal Canin Hair and Skin ini. Ini aku pakai ini sih, kucing aku. Oh, kirain Ini itu. kirain situ. Karena dia bilang Enggak aku dong, tadi kan ya. dok, mohon maaf rambut aku cuma segini dok. Tapi aku pakai ini sih, dan itu Dok Aran ngebales kamu, soalnya tadi kamu ngatain dia mirip Papa Abe. kamu mau sehat, pakai Hair and Skin. Jadi Iya iklan nih, sendiri. Ini Hair and Skin ini karena bahkan ada beberapa kucing yang pet owners ya yang bilang ini kucing saya rambutnya kayaknya kemarin baru dipendekin gitu ya, baru Iya. dipotong, rambutnya panjang lagi cepet Iya. banget gitu karena memang proteinnya tinggi untuk mendukung regenerasi kulit dan rambut. Jadi Kayak semuanya terjawab ya. Betul. Memang ada, tapi utamakan jangan mentang-mentang dia rambutnya emang panjang harus rambutnya dulu yang diutamain. Bener. Tapi kan tetap lucu ngeliatnya. Ya enggak gitu Jangan. juga ya. BCS-nya dulu disembuhin baru mulai ada. Aku nutrisi juga yang lupa lain. Kak Ivan. Apa tuh? Mungkin tambahan kali ya, khusus untuk kucing-kucing kayak Persian yang rambutnya memang fluffy ya dok ya, itu rada sulit mungkin untuk ngelihat BCS ya, karena Iya. terhalang sama rambut kayak gitu. Kan, Jadi makanya harus tetap diinin betul, dan harus ke dokter hewan. Betul. Oke, kalau begitu langsung aja. Tepuk tangan dong untuk sesi pertama kita, luar biasa loh ya. Ini terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa teman-teman. Jangan lupa yang mau bertanya live silahkan. Atau enggak di kolom chat segera dikasih nih pertanyaan-pertanyaan yang masih ngerasanya tuh kurang, aduh pengen nih pertanyaan aku belum dijawab yang ini, silahkan monggo. Kalau begitu kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu mitos tentang kulit dan juga bulu. Ini kita udah ngebahas sedikit malah di awal iya, ya. betul. Jadi untuk temu semuanya silahkan langsung aja bertanya dan kita akan melihat untuk para pet owner dan juga calon pet owner yang hadir malam ini, jangan lupa cari tahu lebih banyak tentang panduan kesehatan hewan kesayangan dengan screenshot tampilan QR yang ada di layar samping saya nih. Mana? Ini nih ada nih, download panduannya karena bentuknya PDF jadi bisa dipelajari dan juga dibaca-baca kapanpun. Benar ya dokter Tisa ya? Betul.
Itu Butuh nggak sih? bukan cuman makanan doang ya di situ Iya. ya, mentang-mentang Royal Canin jualan makanan, enggak ya. Tagline-nya to make a better world for pet. Tapi Jadi, pertanyaan cuma satu, perlu nggak sih sebetulnya untuk para pet owner mencari ilmu yang lebih dalam lagi tentang peliharaan mereka? Ih, perlu perlu banget. banget dong. Perlu banget. Iya, perlu banget. Kan kadang-kadang yang penting udah gua kasih makan gitu ya. Kan Enggak, ada yang perlu, berpikiran kayak perlu. gitu ya dok ya. Itu zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang mah pet ownernya udah banyak yang Melek Open lah ya. minded ya. karena kan gampang ya Are informasi you semuanya open dapat minded? informasi Udah semuanya mulai gampang. sadar. Yes, Iya. betul. Jadi langsung aja gunakan kesempatan teman-teman kapan lagi Betul. dapat ilmu secara gretong alias gratis ya. Oke, kita akan lanjut ke topik berikutnya, itu adalah mitos tentang kulit dan juga bulu. Apakah kalian sudah siap? Dokter Siap. Tisa, Dokter Aran. Siap. Tadi kita sudah ngomongin tentang diri kita, Dokter Aran. Sekarang kita akan ngomongin tentang kulit dan bulu. Ada pertanyaan dari Dara Dahlia. Kondisi kitten under 3 bulan yang jamuran, cara penanganan pertamanya bagaimana ya? Wah, ini to the point banget ya. Dok, ini 3 bulan kucing ya, ini jamuran gimana dok? Tolong dibantu. Ini sesi konsultasi ya. Iya. jadinya. Itu langsung Ini pertanyaan. kayaknya cemilan buat Dokaran setiap hari nemuin ini ya dok ya. Sebetulnya ya, ini hebat loh si Dara Dahlia ini. Iya, kenapa? Dia udah tahu kucingnya jamuran. Oh, Dia bisa tahu itu jamuran gitu. Padahal kalau kita dokter hewan mau harus lihat di itu jamur, mikroskop dulu. kita harus periksa dulu di lab mikroskop, dulu. harus kita lab dulu. Darah ya kan? dulu. Banyak Dia hebat loh. Dia udah bisa mengetahui kalau kucingnya jamuran. Enggak. Jadi gini. Jadi banyak yang salah kaprah Iya. nih. Ketombean dikit bilangnya jamuran, kerak dikit bilangnya jamuran. Nah, jadinya udah self Oh. diagnose. Nah, ini dia Endingnya nih. searching di Google, jamuran kasih apa? Kasih obat jamur langsung tanpa ada supervisi dari dokter hewan. Padahal dokter hewan pun untuk mencari tahunya itu prosesnya banyak. Banyak. Banyak yang harus dilakukan dulu sampai kita confirm kalau itu jamuran. Yes. Dan Gitu. bahkan jamuran pun juga ada tahapnya ya dok. Jadi nggak bisa Betul. yang kayak jamuran dikit, ada yang harusnya dikasih obat yang salep aja, ada yang harus minum. Dan itu beda-beda kasusnya kak, gitu. Wow. Tergantung sama usianya juga ya dok ya. Nah, betul. Jadi makanya apakah ini jamuran atau enggak ya saya nggak bisa ngasih Betul. jawaban ya. Apalagi nggak ada foto ya. Ya, plus saya ilmu penerawangan saya kurang. Oh, kalau gitu Saya perlu boleh tanya berlatih. ke saya. Coba sebentar saya lihat teman Dara Dahlia bisa dikirim. Kamu kayak ini pesulap merah deh kak. Iya lagi ya. Untung aku pakai putih ya. Coba aku pakai merah semua, rambut merah ya. Oke, kalau begitu. Jadi untuk Dara Dahlia pertama adalah harus ke dokter hewan terlebih dahulu. Ya, dipastiin dulu itu jamuran Yes. atau bukan. Jangan self diagnose ya. Dan cara penanganannya oke deh, anggap karena udah ke dokter hewan udah pasti tahu cara Ya, penanganannya. nanti kalau ya. udah dipastikan misalnya kan yang mirip seperti jamuran tuh banyak gitu. Ya. Memang jamuran sendiri, terus bisa juga kayak skabies nih, itu kan Betul. kutu. Ya. Nanti dikasih obat jamur sebanyak apapun juga nggak akan mempan. akan gitu mempan. kan. Malah berbahaya Malah jatuhnya. berbahaya. Betul. Alergi pun juga bisa bikin kerak-kerak seperti Betul. jamur gitu. Ya. Jadi banyak yang bisa bikin kayak gitu. Jadi Atau mungkin hormonal ya dok ya. hormonal gitu. Oh, yang tadi Atau kita kalau omongin ini di masih, awal ya, masih di hormonal bawah ya. 3 bulan misalnya sisa-sisa yang waktu pas dia baru lahir Betul. gitu. Oke. Nah, kerak-kerak itu kan juga memungkinkan. Atau nggak dari indukannya juga. Nah, iya makanya jadi ya banyak Iya. kemungkinannya. Oke, berarti untuk Dara Dahlia jawabannya adalah ke Banyak. dokter hewan. Kirain Dokter banyak hewan. jawabannya. Oke, dokter hewan. Iya dong, kita nggak bisa jawab di sini karena kalau misalnya kita memberikan solusi gitu ya, ternyata bukan jamur. Ya, coba tanya Dara Dahlia nih, jangan-jangan rumahnya deket, bisa bawa kucingnya ke sini? Boleh. Boleh. Dara Dahlia. Boleh? Bisa pergi ke Depok? Rumahnya di mana? Oke, pasti yang paling pasti untuk pertanyaan yang pertama ini kita sarankan langsung ke dokter hewan aja. Karena kalau misalnya kita kasih solusi sekarang, kalau ternyata benar itu jamur, ternyata jamur variannya banyak. Dan ada Banyak. tahapannya juga. Betul. Belum tentu ternyata yang kita kasih malah berbahaya buat dia, padahal dia masih tahap 1, udah dikasih tahap 3. Iya. Atau enggak dia tahap 1 kita kasih obat, tahap 3 kita kasih tahap 1 ya nggak akan Nggak akan ini juga. mempan. Nah, Jadi meluruskan juga nih, Ya. kalau misalnya kayak gini nih kadang, ini kayaknya jamuran nih. Terus mereka ke pet shop gitu yang ada jual obat jamur, obat ya, jamur. semprot. Nah itu saya Itu menemukan banyak banyak banget banget. loh, banyak Isinya tuh obat banget. jamur betulan obat jamur gitu, tapi dengan takaran yang nggak sesuai gitu. Oh, itu bahaya berbahaya. banget, Yes, yes, bisa yes, yes. jadi resistensi, bisa Wah, itu yang bahaya sih, Dok. mematikan juga sih ke hewannya. Yes. Jadi Kayak- Atau mungkin pet shop banyak yang nemuin saya dok ya, dia grooming mau suntik jamur nggak sekalian kayak gitu. Nah itu nah itu hati-hati. hati-hati ya. Makanya harus ke
dokter hewan. Oke, baiklah kalau gitu kita akan skip ke pertanyaan berikutnya dari Aulia Putri Syafira. Hai juga, ini enak ya disapa dulu kita aja enak ya. Halo. Saya punya kucing dengan kondisi alopecia di punggung sampai ekornya. Sekiranya ada penyebab kondisi itu, jika karena makanan, kucing saya yang lain dengan makanan yang sama tidak mengalami alopecia. Ini apakah self-diagnosis apa udah ke dokter? Alopecia sebelumnya kita bahas, tolong kasih tahu alopecia itu apa, karena selama aku ngobrol talk show belum pernah nemu kata alopecia. Kan aku udah 6 tahun loh ya. Yeah. Alopecia itu apa, Dok? Kasih tahu nggak? Kasih dok. Kasih duit aja boleh. Alopecia itu kebotakan. Oh. Ya, jadi kalau ini kan dibilang Aman nih. ya. Apaan langsung kayak gini. Jadi ada kebotakan di punggung. Oh, berarti sampai ini di ekor. bisa kelihatan ya? Ya, bisa makanya, kelihatan ya. ya. Kalau ini bisa kelihatan Ini mungkin beda dia ya. ada anak kedokterannya mungkin si Aulia Mungkin, Putri Syafira. mungkin. Jadi tahu Bisa istilah jadi. kedokterannya Iya. atau ya memang rajin membaca. Rajin membaca. Nah, ini nggak rajin membaca jadi Saya nggak rajin tahu. menabung. Kapan saya tabung di perut ya? Apa ketemu tabung gitu. Nah, ini kan dia tanya kan apakah karena makanan penyebab alopecia, balik lagi banyak gitu. Betul. Yes. Nah, jadi kita nggak bisa balik lagi self diagnosis. Tapi kalau ini udah bisa kelihatan ya, kalau memang ada kebotakan. Betul. Tapi penyebabnya harus tanya ke dokter hewan. Karena memang harus dicari tahu gitu, Ya. nggak? Iya. Dan itu mungkin nggak sekali datang langsung ketemu gitu. Ya. Mungkin perlu beberapa kali datang atau mungkin perlu beberapa pemeriksaan juga gitu. Karena ya itu banyak bisa berkaitan sama dari dalam Ya. hormon misalnya, bisa juga dari luar sebetulnya kayak Dari misalnya ada lingkungan infeksi ya. yang dan lain-lain itu. Oke, mungkin kita akan jadinya bahas nih. kebotakan. Mungkin mereka bertanya-tanya, masa iya sih perlu? Emang dok sebagai seorang dokter, dokter Tisa dan juga dokter Aran, cara mendiagnos dari satu deh kasus kayak alopecia ini, bagaimana tata cara apa dulu yang dicari? Nah, ya kan dong, biar mereka juga tahu, ntar merasa dibohongi lagi kan. Ada yang kok tiba-tiba mahal, emang apa aja yang di itu kan gitu kan ada ya. Nah, ini biasanya kalau ada kasus seperti ini apa aja nih, Dok? Pertama kan pasti dilihat secara langsung, Betul. visual kan. Betul. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh para dokter? Ya, itu adalah perbedaan utama dari dokter manusia dengan Ya. dokter hewan Yes. ya. Jadi kalau dokter Nggak bisa manusia nanya soalnya. mungkin lebih banyak di anamnesa. Anamnesa Ya. itu pertanyaan. Kita Ya. nanyain Yes. apa aja keluhannya, apa aja yang namanya itu langsung bisa menyimpulkan nanti. Nah, kalau kita kan nggak bisa nanya ya. Iya. Nanya ke pemiliknya yang bawa ternyata bukan yang ngurus. Nah, nanya ke yang bawa beneran pemiliknya ternyata di rumah yang ngurusin bukan pemiliknya. Iya. Jadi kan Benar, serba benar. salah Iya, kan. berarti harus visual kan. Makanya kita harus lakukan pemeriksaan fisik yang komplit. Jadi Apa aja tuh, Dok? Ya memang pemeriksaan fisik itu yang paling utama nih kalau di dokter hewan. Iya. Jadi ya memang secara keseluruhan dari kita lihat, kita raba, Yes. kita lakukan pengambilan sampel. Sampel itu Ya, dari untuk- darahnya, ya, dari kulitnya dari kulitnya secara dulu langsung. lah. Kulitnya dulu Kulitnya dulu bahkan. palingan Nah. kita lihat apakah ada kutu misalnya. Ada mites, scaver mites gitu kan bikin bulunya jadinya gampang patah gitu. Ya. Akhirnya jadinya ada kebotakan, spot-spot Betul. pitak di badannya itu bisa. Terus jamur sekalipun juga bisa seperti itu. Ya. Nah, kita harus pastiin dulu itu ada nggak parasit di kulitnya di bagian Itu tahap luarnya. pertama. Betul. Kalau ternyata ditemukan di Ternyata- awal akan lanjut kedua Betul. juga kan. Kalau ternyata yang dari luar nih udah screening luar nggak ada yang bermasalah, baru kita lanjut lagi ke dalam. Apakah ada kaitannya sama hormonalnya Ya. gitu. Betul. Nanti kita ada pemeriksaan darah, pemeriksaan kimia darah, pemeriksaan Betul. hormonnya juga. Nah, itu nanti baru kita bisa cari tahu. Sampai endingnya nanti bahkan ya, kita udah nyari-nyari semuanya nggak ketemu. Ya itu kita sebutnya kalau di anjing tuh ada namanya alopecia X gitu. Jadi udah penyebabnya udah nggak jelas gitu. Nah, Oke. nah jadi yang sampai penyebabnya nggak diketahui sekalipun juga ada gitu. Kayak di manusia kan juga ada yang kebotakan tanpa Yes, ada karena kan kalau penyebabnya. misalnya kita ngomongin tentang kedokteran harus by jurnal kan. Betul. Kalau emang nggak ketemu ya gimana? Ya, betul. Harus di scientific lagi, harus Betul. dicari lagi. Mungkin cara pencariannya dengan beda, metode yang Betul. berbeda lagi. Dan mungkin tambahin juga kali ya, di Indonesia kebanyakan justru dari si pertama tadi tuh kata Dok Aran, ektoparasit. Betul. Ya. Karena apalagi orang-orang tuh masih awareness untuk kasih tetes kutu ya, atau antiparasit drugsnya masih belum terlalu rutin ya betul, Dok Aran ya. betul, Atau mungkin ada yang dia udah kasih antiparasit nih secara rutin kekeh nih. Oh ternyata habis dikasih antiparasit dibebasin kucingnya kemana-mana. Ya
nggak bisa juga Bukan gitu loh. diberesin kemana-mana, lebih ke arah keluar sendiri Iya, ya. keluar sendiri atau mungkin di lingkungannya juga nggak dijaga karena apalagi kalau misalkan terutama ektoparasit ya, mereka siklusnya kan turun ke lingkungan ya. Itu kalau misalkan kita cuma treat atasnya doang, kucingnya doang, itu bakal naik lagi sebenarnya. Siklusnya bakal gitu Balik terus. lagi harus semuanya ya. Betul. Apalagi camplak apa? Caplak. Itu nempel di tembok, apa segala macam. Aduh. Iya. Betul. Bener. Jadi justru saya nggak terlalu sulit sih kalau di Indonesia untuk tahu yang sampai sedalam itu karena mostly kebanyakan kejadiannya kalau di Indonesia iklim tropis kayak gini, betul. awareness masih rendah, biasanya mostly dari luar, dari lingkungan, yaitu dari jamur atau enggak dari ektoparasit. Nah, tapi tetap balik lagi untuk tahu itu ke dokter hewan. Makanya juga kita turut Bener. mengundang semuanya khususnya para petmeds. Kan udah nonton nih episode 5 ya. Ini disiarkanlah gitu ya, diberitahukanlah kepada teman-temannya yang sama-sama penyuka anjing dan juga kucing. Ini kita ada juga di YouTube-nya dari Royal Canin dan juga bisa langsung dicek di Cat and Dog First. Jangan lupa untuk bukan subscribe udah pasti, satu lagi daftarlah di Cat and Dog First supaya juga mengikuti apa sih kegiatan-kegiatannya dari Royal Canin. Karena banyak banget, kayak tadi kan barcode bisa melihat jurnal dan segala macam. Oke, itu dia. Thank you Dokter Tisa, thank you Dokter Aran, masih lama. Kita ada pertanyaan berikutnya. Okay. Ini ada pertanyaan ketiga. Oke, kita langsung lihat ini dari Karisma Mahedika. Dulu aku pikir kucing rontok itu cukup dikasih vitamin, tapi ternyata malah alergi makanan. Oke, gimana cara bedain mitos dan fakta soal rontok? Dok, balik lagi ternyata kenapa terjadi mitos itu terjadi, fakta dan mitos terjadi karena mereka self-diagnose. Berarti mitos ini terbentuk karena self-diagnose. Dan self-diagnose kan antara satu orang lain, tidak ada pakem yang tadi kita bilang tidak ada jurnalnya, akhirnya kan bikin sendiri gitu. Nah ini gimana nih dok dengan case yang kayak gini nih dok nih? Ini berarti secara otomatis dulu kucing itu dikasih vitamin. Berarti dia nggak ke dokter hewan, langsung dikasih vitamin aja. Betul. Ya bisa jadi vitaminnya juga malah makin memperburuk gitu. Misalnya kelebihan gitu jumlahnya jadi bermasalah, itu juga bisa gitu kan. Ya kita juga harus cari tahu, memang kalau ini mungkin ketahuan nih, dia ternyata alergi makanan, mungkin dia udah ke dokter gitu ya, udah dibilangin kalau karena proses alergi itu susah banget tuh Betul. untuk menyatakan alergi itu ya. kadang-kadang suka kelewat juga bahkan ya dok ya di pet owner ya. Saya sering ngalamin kayak ini alergi ayam, alergi ini, alergi itu. Saya selalu nanyanya udah ke dokter hewan dulu belum? Karena untuk ngediagnosa alergi makanan tuh perlu eliminasi makanan yang kompleks sebenarnya. Prosesnya susah sebetulnya. Bahkan bisa sampai 8 minggu sampai 12 minggu ya dok ya. Itu takes time banget. Dan saat udah dicobain ke makanan baru, hilang makanannya harus dibalikin lagi ke makanan lama gitu. Jadi kalau misalkan gejalanya hilang ke makanan baru, rekonfirmasi lagi ke makanan lama. Buat tahu bener-bener emang makanan itu yang nyebabin alergi sepanjang itu. Jadi kita nggak bisa juga ya dok ya langsung kayak gitu ya. Dan even golden standarnya aja menurut Wasafa yang paling top chair ya untuk diagnosa alergi makanan sejauh ini ya dari eliminasi makanan. Dan prosesnya yang tadi dibilang 6-8 minggu. Wow. Iya, Makanya panjang. kalau kita ngomongin tentang alergi makanan, ini karena pernah dibahas beberapa kali, jadi itu prosesnya panjang. Nah, silakan dok dilanjutkan dulu. Ya, clue utamanya ya kalau kita ngomongin alergi, ya ada rasa gatal gitu. Jadi kalau dia ada gatal, ya ada kemungkinan alergi. Tapi alergi kan nggak melulu alergi makanan, ya kan? Alergi bisa karena alergi ektoparasit, kutu-kutuan, tadi kita bahas di sebelumnya ya. Makanan ataupun alergi lingkungan. Ya kalau dia bukan alergi makanan, ya berarti bisa jadi lingkungan lebih luar biasa lagi, banyak banget alergennya. Jadi ya lebih memang susah ya dok susah ya. Betul. Bahkan saya nemuin kasusnya alergi obat pel. Ada juga, dogi kebanyakan. Ya termasuk juga sih, saya ada pasien juga yang udah sampai kita tes alergi dan ternyata keluar list alerginya adalah dia alergi sama wortel. Tunggu, kok bisa dia wortel? Dan ternyata owner langsung, dok tiap hari tiap pagi saya kasih wortel loh anjing saya. Ya Tuhan. Dan mungkin kita nggak tahu kan kalau ternyata wortel bikin alergi. Nah kita vitamin A. Nah itu kita nggak pernah tahu tuh. Bisa jadi makanan yang kelihatannya sehat ternyata buat anjing kita nggak cocok gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang alergi adalah yang namanya manusia kan mencoba something yang baru dulu, diterima sama tubuh kita apa enggak. Betul. Iya kan? Betul. Ya, menimbulkan alergi ternyata si tubuh itu nggak nerima si ini kan, si yang mereka konsumsi. Makanya jadinya
dilawan hal tersebut kan. Jadi emang lebih baik dari awal ya sudah tentukan aja makanan yang sudah terbukti proof scientific sebetulnya kan. Betul. Nah, oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang kayak gitu, kalau misalnya kita ngasih makan nih Dok, mohon maaf nih. Kalau kita kasih makannya mereka mentah, itu seperti apa? Nah, kalau ya kita kan kalau misalnya kita ngomong kalau mereka dia di alam, kalau mereka di alam kan emang udah ada prosesnya dan tubuh mereka dibuild untuk itu. Tapi kan ini udah ada domestifikasi, ada prosesnya dan segala macam. Apakah hal tersebut masih bisa gitu diberikan? Ini kalau kita ngomongin ya, apalagi kalau misalnya kita ngelihat sekarang udah mulai balik lagi back to natural, dikasih lagi. Oke. Diperbolehkankah atau harus disterilisasi dulu? Seperti dimasak dulu sebetulnya, baru dikasih makan untuk ngilangin parasit-parasit dari daging dan apa segala macam. Itu banyak banget sebetulnya kan dari itu. Silakan Dok. Kalau saya ya, nanti mungkin Dok Aren bisa tambahin juga ya Dok ya dari segi yang lainnya ya. Kalau saya dibilang boleh sih, balik lagi ke pet owner ya, dibilang boleh ya boleh aja. Tapi semua makanan tuh ada pro kontranya ya. Jadi ya kalau yang tadi mentah gitu ya, kontranya ya jangan kaget kalau misalkan tahu-tahu sakit, terkena infeksi mungkin dari salmonella, apalagi Indonesia belum sebersih itu ya. Saya aja ke RPH kayak aduh ya ampun ngeri banget. Masih belum sebersih itulah intinya, belum bebas dari salmonella, apalagi kalau di luar negeri mungkin udah ada ya egg yang bebas salmonella ya. Tapi kalau di sini masih rada sulit untuk mencari itu. Jadi makanya saya kalau dari dokter hewan sih mending kita pilih yang memang kontranya lebih dikit ya. Yang mana itu ya kita hindari makanan mentah yang kalau menurut saya, apalagi di cook lah ya, betul, minimal untuk menghindari hal-hal tersebut kan ya. Apalagi infeksi-infeksi ini tuh bisa ke manusia juga atau kita bilang zoonosis kayak gitu. Toksoplasma juga bisa dari makanan ya Dok ya, kayak daging-dagingan mentah, apalagi aduh itu mereka kistanya ada di dalam situ sebenarnya gitu. Jadi justru ini hal yang kadang-kadang orang nggak ketahuin kayak gitu. Ya, betul. Mungkin Dok Aran boleh tambahan juga kali ya di sini ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin makanan mentah, memang betul ya, apa istilahnya dia di alam makan makanan mentah. Tapi di alam itu kan dia ada prosesnya untuk dalam makan itu. Dia kan nggak sekonyong-konyong dapat makanan mentah daging saja gitu kan. Dia kan harus makan, harus hunting dulu. Dan itu pun jatuhnya fresh gitu kan, baru, benar-benar baru gitu, langsung dia makan gitu kan. Nah, terus faktor yang kedua adalah faktor kedekatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Tisa. Kedekatan antara hewan dengan pemilik. Nah, balik lagi nih, kita melindunginya nggak cuma melindungi hewannya aja, kita juga melindungi pemiliknya. Jangan sampai nanti tren yang kelihatannya nature ini endingnya malah menyebabkan hewannya disalahin lagi gitu. Wah, kena tokso nih, kucing nih, kambing hitamnya, padahal dia kucing bukan kambing. Ya kan? Disalahin kucing lagi gitu masalah tokso. Padahal kucing itu dia nggak akan ada tokso di badannya kalau dia nggak hunting, kalau dia nggak makan daging mentah. Betul. Itu nggak akan ada tokso di dalamnya. Dan not ya, Indonesia belum sebersih itu untuk proses daging. Ini berarti banyak stigma yang ini melebar kemana-mana nih jatuhnya di mitos tokso. Kucing pembawa tokso adalah ya nggak pasti. Dari makanan yang kita terima dari pasar pun kemungkinan besar. Jangan salah, manusia kena tokso nggak melulu dia punya kucing. Betul, benar. Bisa aja dia sukanya makan steak yang rare. Dari situ ternyata steaknya dagingnya ada. Ya, steak rare tapi ada kista toksonya, nggak mati kistanya, kemakan. Steak rare pakai lokal, itu yang bahaya. Terus yang kedua, mohon maaf ya, suka makan lalapan, sayur-sayuran mentah yang mungkin aja terkontaminasi nih pada saat di kebun terkontaminasi sama sama pup kucing liar yang memang ya kucing liar resiko toksonya tinggi gitu. Apalagi terus Indonesia strainnya banyak ya Dok ya. Masuk ke kita nggak dimasak dulu kan namanya juga lalapan ya. Nah akhirnya cuma dicuci biasa aja. Dok ini kaget sih, aku sih surprise yang tadi dibilang. Ya karena saya kesel nih kan, kucing disalahin mulu nih. Saya mau bela kucing nih. Secara langsung teman-teman semua ini pet-pet juga pasti kaget ya. Berarti kecenderungan tokso itu terjadi adalah jikalau makanannya dari kucing atau anjing yang kita pelihara
adalah yang kecenderungannya membawa tokso. Jadi kalau misalnya sudah terbukti scientific proof itu aman atau enggak minimal dimasak, itu kita membuat lebih aman lah dari tokso gitu. Benar, setuju. Wow. Saya kalau dikasih pilihan ya dok ya, Wow. baikan di mentah atau dimasak gitu. Mending masak aja. Even betul. meskipun nggak manufacture food kayak gini, Betul. masak aja. Betul. Lebih bagus Wow. dimasak. Saran saya. Wow, ini kaget loh aku bilang pas dokter tadi ngomong, wah, karena ada beberapa yang mungkin yang merasa bahkan banyak banget kejadian si kakaknya melihara, adanya main di situ, ternyata tokso disalahin lah kucing dari si kakak, padahal Aduh. banyak banget prosesnya, makanya harus Udah kemana? ketinggalan zaman ya. Harus ke dokter Ke dokter hewan. hewan. Udah sangat ketinggalan zaman. Udah Kayak ketinggalan misalnya zaman. dia punya kucingnya udah makanannya Royal Canin lah, nggak pernah makan, nggak pernah Yes. keluar untuk Dia nggak berburu. pernah makan lalapan. Di rumahnya nggak ada tikus gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba dia hamil, terus kucingnya dipindahin dari rumahnya. Padahal itu kucing kan Yes. fine-fine aja. Padahal nggak kan ada bisa dites toksonya. juga Bisa kan? juga dites dulu Iya, kucingnya. wah, Ya kan? saya kira wah keren nih. Pembahasannya jadi luar biasa nih Dan teman-teman. bisa tes ya di dokter Ya, hewan tuh tes Bisa, tokso bisa basah banget. untuk Udah kucingnya. banyak, kita udah ada PCR-nya, Betul. ada test kitnya. Betul. Bisa Oh, banget. makanya nggak salah kan nonton acara kita di episode 5 ini. Jadi untuk teman-teman semua, ini akan ada terus nih. Jadi untuk semuanya jangan lupa kasih survei yang baik supaya kedepannya akan menjadi lebih luar biasa lagi. Karena kan ini bertanya kepada ahlinya dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita kasih menjadi luar biasa dan teman-teman semakin terbuka ya bahwa memberikan yang terbaik akan baik buat kita juga kok. Bener gak sih? Setuju kan? Kalau Setuju kita aku. kasih yang terbaik buat hewan kesayangan kita, ya ternyata bagus buat kita juga gitu. Betul. Jadi jangan asal-asalan kasih kayak ikan apa biasanya Ikan kalau- cuek. ikan cuek yang diasinin lagi ya kan dan apa segala macam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, udah kejawab semua ya, bedain mitos dan fakta soal rontok. Tadi harus ke dokter hewan, harus dicek semua dan segala macamnya. Selanjutnya dari Berlinda Rekta, apakah pemberian vitamin tertentu seperti yang mengandung omega 3 dan omega 6 efektif dalam memperbaiki kondisi bulu kucing yang rontok? Dan berapa lama biasanya diperlukan untuk melihat perbaikan bulu kucing tersebut setelah pemberian vitamin dan apa indikator keberhasilannya? Oke. Dok, waduh tadi kita udah ngomongin ya, Cukup lengkap ya. cukup lengkap nih. Tadi kita ngomongin cukup lengkap, tapi kita ngomongin pertama dari nutrisi dulu nih. Sebetulnya kalau misalnya kita udah hair and skin, atau enggak kalau misalnya emang selain hair and skin ada produk yang lebih bagus lagi kan yang khusus dari Ada dokter yang hewan khusus kan? dari dokter hewan, ada apa namanya banyak ya, ada skin support, ada analergenik, ada hypoallergenic, tergantung dari case-nya masing-masing Iya. sebenarnya Dan ya. itu lebih luar biasa lagi. Itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi ini lagi. mungkin ibarat ini obat jalan, Iya. itu obat dokternya. Iya, langsung dikasih tuh langsung dikasih. perbedaannya luar biasa loh. Cuman sebenarnya kalau misalkan memang kucingnya cuma punya sensitivitas dikit, dikasih ini yang makanan bagus aja, kayak contohnya ada hair and skin ini ya, dia omega 3 omega 6-nya tuh udah lebih tinggi daripada standarisasi Iya. VDF dan AFCO punya sebenarnya, bahkan 3 kali lipat lebih tinggi kayak gitu. Jadi no need to add vitamin jika memang case-nya mild ya, yang tadi saya Ya. bilang case-nya adalah cuman sensitif doang paling. Tapi kalau misalkan udah botak terus sampai bernanah sampai luka, ya nggak bisa kasih ini doang. Ke dokter hewan ditambahin, mungkin ada beberapa tambahan vitamin supply lainnya kayak gitu, atau mungkin malah obat-obatan tambahan kayak gitu. Terus ada yang nanya mungkin, oh kucing aku botak, ternyata sping. Hah? Gimana? Aku udah kasih, udah kasih atas gitu. Kucing aku botak. Jadi siapa sping? Oh ya. Oke. Ya nanti mungkin boleh ditambahin dari dok Aran Iya, ya, dokter untuk kasus dok yang Ara ini nih. ya. Kalau misalnya kita ngomongin tadi kan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya dok. Betul, Apalagi betul. masalah kita ngomongin tentang vitamin. Berarti harus ditanya dulu berarti sama dokter, makannya apa? Betul. Ya pasti makanan juga berpengaruh sama kualitas Betul. bulunya Ya. gitu. Dan kalau ngomongin tadi omega 3 dan omega 6 ya di makanan kan udah ada sebetulnya. Dan hair and skin yang produk-produk yang buat hair itu pasti omega 3 omega 6-nya Ya. lebih banyak dong betul, benar. konsentrasinya daripada yang lain. Jadi sudah ada di situ. Jadi kalau misalnya ditambahkan suplemen lagi nanti bakal kelebihan. Tapi pada kondisi yang tadi dibilang kalau memang sakit, nanti dokter akan memberikan tambahan omega 3 omega 6 karena prinsipnya sebetulnya sih omega 3 omega 6 itu lebih ke anti radang yang Bener. sifatnya alami ya jatuhnya. Jadi memperbaiki kulitnya, barrier kulitnya, kesehatan kulitnya itu lebih baik. Berarti sebetulnya adalah keseharian yang dimakan sebetulnya utamanya Betul. kan. Kalau ternyata keseharian dari yang dia makan itu sudah cukup,
yang nggak usah ditambahin. yes. Betul. Apalagi yang harus ditambahin gitu, karena kalau misalnya kita berlebihan, kalau di manusia kan kalau berlebihan juga bisa autoimun kan. Bener. Iya kan, malah itu berbahaya juga. Nah, ada gak sih penyakit dari hewan kalau misalnya kelebihan? Kalau di manusia kan ada autoimun. Kucing atau anjing ada autoimun kah? Ada lah. Oh. Ada autoimun di Betul. kucing banyak, ada autoimun yang di darah gitu. Misalnya dia sel imunnya menyerang sel darah merahnya dia sendiri, jadi dia anemia terus. Ada autoimun yang di kulit juga, kayak lupus segala macam, itu bisa juga di kucing. Betul. Di kulit. Berarti emang nggak boleh berlebihan ya? Iya, wah ini kita kaget. Biarpun kita dibilang sayang, berarti jangan. Emang apapun tuh daripada Harus dikonsultasikan dulu. betul sih. daripada emang dihabiskan untuk hal-hal tersebut, langsung di situ aja. Oke, selanjutnya ada malam dok, ada pertanyaan live. Boleh. Ini seru banget nih kita. Kita Terlalu deep dive ya iya, kita. karena kita sebetulnya durasinya adalah 1 jam. Tapi karena hari ini sangat luar biasa, ada Dokter Aran dan juga Dokter Tisa, boleh minta tepuk tangan dulu dong ya. Jadi kita lebihin buat kalian semua ya, jadi tetap stay tune ya. Sampai jam 4 pagi ya? Iya. Waduh, takut banget. Kalau nggak salah ini yang nonton 1 studion ya. Waduh. Oke, pertanyaan berikutnya live dari Marsha nih, ada malam dok, bulu rontok pada anjing memang disebabkan oleh kekurangan vitamin atau ada faktor lainnya, alergi, stres, parasit. Wah ini menarik. ini udah pembahasan kita. Ini udah dibahas silakan. sebenarnya Nah, ini tadi. sebetulnya kebanyakan mungkin mereka mendengarnya kucing. Ini Oh, iya, dijelaskan iya, betul, anjing. betul. Dogi. Silakan dok. Sebenarnya sama aja sih ya dok Sama ya, mau aja, anjing betul. mau kucing sebenarnya sama. Jadi rontok itu banyak hal, cuman kadang-kadang yang langsung disalahin makanannya. Padahal rontok saya selalu bilang lihat 3 hal ini, lingkungan, rutin ke dokter hewan, sama makanan gitu. Jadi pertama makanan dulu kali ya. Kalau makanannya udah tepat, biasanya kerontokan gak jadi tuh ya. Tapi ingat juga ada 2 parameter yang tadi saya bilang, lingkungan dan rutin ke dokter hewan. Percuma makanannya hair and skin, hypoallergenic, tapi sering ngelayap keluar gitu ya. Jarang di rutin anti parasit lagi ya, sama aja ya. Berarti rutin ke dokter hewannya nggak ke checklist kan, ya nggak bisa. Rutin ke dokter hewan harus dilihat juga lingkungan. Misalkan, dok udah dirutin ke dokter hewan, hair and skin, lingkungan juga bagus, kucingnya suka duduk di atas keset yang jarang dibersihin. Atau duduk di dalam toilet, ya sama aja. Terus kucingnya Persian lagi, atau anjingnya Shih Tzu yang tebel, atau Pomeranian yang coatnya double coat coating, yang dia tebel banget, yang kulitnya lembab, gampang sensitif dan gampang jamurannya, jangan kaget kayak gitu. Atau French Bulldog, ya jangan-jangan masalahnya bukan dari lingkungan atau apa, memang dia ada genetik gitu, dimana dia kulitnya memang sensitif. Jadi jangan langsung straight to the point ke makanan. Nah ini pentingnya harus ada assessment dari dokter hewan. Untuk bisa eliminasi satu-satu ya dok ya. Ada yang mau ditambahkan dok? Ya perlu diingat juga, rontok itu nggak selalu penyakit gitu. Exactly. Rontok kan ada 2, rontok yang penyakit Betul. dan yang non penyakit. Itu yang paling penting. Kalau yang non penyakit ya dia akan rutin karena rambutnya kan ya terus tumbuh, nanti digantiin sama rambut yang baru gitu. Apalagi yang double coating ya? Iya, Itu betul. makanya jadi resiko rontok ya pasti ada lah dalam 1 tahun ya beberapa kali ya wajar Betul. gitu. Dan apalagi yang ini ya dok ya, yang memang belum disteril, dia memang siklus birahinya akan terus selalu ada gitu loh. Karena biasanya hewan-hewan yang sedang birahi, kecenderungan untuk kerontokannya jauh lebih tinggi. Oke, siap. Thank you, dok. Kita akan lanjutkan ke sesi kita yang ketiga, tapi sebelum itu diinfokan juga untuk PetMeds, jangan lupa daftar dan membuat akun New Royal Canin Club. Nah, ini penting nih, ya. Karena dengan screenshot tampilan QR yang ada di layar samping saya nih, masukkan kode referralnya, pada saat mendaftar akan mendapatkan tambahan 30 poin tambahan gratis, yang bisa ditukarkan dengan banyak hadiah menarik. Kode referral hanya berlaku hari ini aja. Karena banyak banget hadiah dari Royal Canin Club ya, apalagi di New Royal Canin Club ini akan memanjakan pastinya bukan hanya PetMeds tapi juga hewan peliharaannya. Jadi langsung join aja. Kita akan memasuki sesi kita yang ketiga, mitos tentang sterilisasi dan juga reproduksi. Dari Dinda Yuning Febriana. Halo dok. Itu bukan aplikasi ya, ini nyapa ya. Gue baru nyadar. Dok, izin bertanya seputar steril. Apakah benar steril membuat kucing jantan
tidak spraying lagi. Lalu apa benar jika disteril sebelum masa birahi, sebelum melakukan spraying, maka kucing jantan tersebut ke depannya tidak akan spraying? Wah, ini pertanyaan good. Dok Aran kayaknya lebih jago deh menjawab ini. Iya, kalau spraying Ini, ya. Spraying ya. Ini sering soalnya nih Dok Aran nemuin ini Iya. kayaknya. Iya dok, gimana nih dok masalah spray? Karena dok jujur ya dok, aku dulu punya kucing jantan ya dok ya. Nah, tidak disteril kan, dan itu kalau nggak spraying berantem. Pasti habis ini semua tangan, semua lawannya saya. Itu gimana dok? Berarti bersaing sama kita. Tapi nggak rebutin betina yang sama kan? Enggak. Iya, soalnya biasanya kan bersaing Biasanya memperebutkan gitu, betina. Enggak, maksudnya kalau lagi dipisahin. Oh, kan kirain suka ada dipisahin betina ya. di luar gitu terus berantem. Enggak dong, betina yang lain. Ini kok jadi aku ya? Meow. Langsung silakan. Enggak, jadi balik lagi nih ke spraying. Ya. Spraying itu kan fungsi utamanya adalah untuk menandai wilayah Yes, nih, ngasih betul. tahu nih, gua di sini gitu, saya di sini nih si kucingnya. Nah, apa namanya, naluri itu muncul pengaruh dari hormon testosteron salah Yes. satunya, ya. Jadi ketika disteril, apakah bisa hilang sprayingnya? Ya. Bervariasi gitu, karena Betul. ada yang hilang total, ada yang hilangnya cuman berkurang aja tapi Yes. masih spraying kadang-kadang, ada yang tetap aja masih tetap Benar. terus Bodoh amat, spraying. bodoh amat. Gitu. Nah, karena Kayak gitu kan, ya kan data, dikit keluar sih. iya, karena itu balik lagi ke Ya. behaviornya Benar. gitu. Jadi kalau misalnya emang behavior yang bermasalah, bukan permasalahan hormonal, ya nggak akan berpengaruh gitu. Betul. Steril nggak akan hilangin steril. Tapi kalau misalnya Spraying. emang ternyata dianya emang sebelum masa birahi dan dia belum belajar spraying, kalau dia sudah di secara itu naluri berpengaruh nggak? tetap bisa muncul spraying. Karena naruli ya. Naluri. 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 Oke, terjawab. Mau ditambahin Dokter Tisa? Enggak, Sudah ya? aku udah. Udah Paling ya? Oke. yang perlu diketahui, sebenarnya sterilisasi kan dibilangnya ini cuma spraying doang ya. Banyak hal yang bisa dicegah dari sterilisasi Nanti sih. kita akan lanjutkan di pertanyaan berikutnya ya. Dari Saras Puspa, bagaimana pengaruh sisa hormon pasca sterilisasi terhadap perilaku seksual? Nah, Apakah ada perbedaan efek antara metode steril jantan, kastrasi, dan betina? Oh, aduh susah sekali. Tolong dibantu itu ovario. ovario hysterectomy. Oke, itu dia. Silakan. Ini siapa duluan nih yang mau jawab nih? Dokter Tisa dulu. Silakan Dokter Mungkin Tisa. ini kali ya yang tadi lanjutin dari Dok Aran juga, bahwa yang nggak menutup kemungkinan mau dia di sterilnya sesudah, pagi sesudah ya, biasanya resikonya tuh lebih tinggi. Dia tetap ada beberapa kecenderungan untuk ngalamin yang tadi dikatakan spraying, tergantung balik dari kucingnya masing-masing gitu. Dan ya kalau misalkan itu untuk spraying, tapi kalau misalkan beberapa hal yang bisa dicegah lagi sama si sterilisasi itu adalah perilaku seksual di mana berantem sebenarnya. Ya, Nah, yang ini tadi berantem diomongin ya. betul, berantem bisa diminimalisir juga sebenarnya. Karena testosteronnya sudah rada menurun kayak gitu. Biasanya malah lebih mager ya, lebih nggak mau gerak, makannya jadi lebih tinggi. Jadi lebih bukan ke perilaku seksual sih itu. Ya, jadi kalau ngomongin perilaku seksual mungkin maksudnya apakah jantan yang udah disteril masih suka pengen kawin gitu, betina masih apa enggak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya jantan masih bisa. Jadi jantan kalau udah disteril tuh masih kadang masih suka ada memori dia untuk kawin. Dan ditambah ya testosteron nggak totally semuanya dari testis aja gitu. Jadi ada Betul, ada ada organ organ lain lain. yang menghasilkan testosteron walaupun jumlahnya sangat kecil gitu. Jadi masih memungkinkan untuk dia kawin, tapi jangan khawatir karena sudah tidak ada itu penghasil spermanya, jadi ya tidak Pabriknya akan udah nggak ada ya, ya. jadi tidak akan membuahi ya. Dan dia tidak akan apa ya namanya, Seganas. seagresif ya Seagresif kalau misalnya itu, belum betul. disteril. Ya itu yang pertama. Tapi kalau betina sih, kalau misalnya sudah disteril dan sterilnya adalah ovariohysterectomy, berarti kan diangkat semua ya ovariumnya, semuanya, ya. harusnya tidak akan ada gejala pengen kawin. Ya. Nah, karena ya di kucing ini penentu kawin kan betina. Betul. Ya, jadi Oh, kalau iya, betina lagi siklus birahi, barulah jantan libidonya naik, ngejarin lah Benar. betina untuk kawin. Karena jantan seperti itu. kapanpun libido naik sih. Iya, tergantung. Kalau betinanya menggoda, Iya. nah baru dia libidonya naik. Makanya dari kan jauh. kalau misalnya kita lihat Betul. kucing-kucing yang di luaran itu pasti birahi terus. Kenapa? Abis yang ini si kucing yang ini, yang kucing ini yang birahi, kucing ini gantian ya. Betul, betul. Benar. Jadi kalau misalnya betina yang sudah dilakukan ovariohysterectomy, yang sudah diangkat ovariumnya, harusnya tidak akan menunjukkan gejala birahi.
Kalau misalnya muncul, itu ada namanya ORS. ORS itu ovarian remnant syndrome. Jadi mungkin pada saat proses pengangkatan, ovariumnya ada tersisa sedikit, itu bisa. Dia. Makanya baru muncul ada. Jadi ovarium. perbedaannya sudah signifikan banget ya. Kalau misalnya untuk jantan masih ada karena dia masih ada memori, karena emang libido jantan akan ada terus gitu kan. Kalau betina kalau sudah diangkat sudah nggak ada gairah lagi untuk melakukan hal tersebut. Kecuali tadi notes dari dokter ada kalau ternyata masih ada sisa sedikit ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Niken YP. Apa benar steril anabul terlalu cepat mengakibatkan masalah pada anabul ketika beranjak dewasa karena hormonnya tidak seimbang? Nah, ini nih. Ini mitos atau fakta? Kalau kita steril sebelum ini berkembang akan ada masalah dengan tumbuh kembang dari anjing dan kucing tersebut. Kalau masalah ya, jadi pasti ada plus minusnya ya. Saya nggak bilang kalau di steril itu dia pasti akan sehat seumur hidupnya. Ya, enggak. Bukan gitu ya, sehat atau enggak ya tergantung balik lagi ke pola hidup. Steril itu dan nggak mempengaruhi total gitu. Tapi ya memang sterilisasi kan ada hormon yang kita tarik istilahnya gitu kan. Nah memang ada kemungkinan, jadi karena dia sudah diangkat, jadi ada kemungkinan proses pertumbuhan tulangnya itu lambat. Ingat ya, lambat, bukan berarti tidak berhenti ya. Bukan berarti tidak bertumbuh. Ya, jadi dia tetap tumbuh, nggak akan jadi kerdil gitu. Kalau kerdil mungkin kita udah banyak menemukan kucing kerdil kali ya. Karena di steril pas masih muda, bukan kerdil, dia akan tetap tumbuh, cuman pertumbuhannya agak lebih lambat dibandingkan yang lain. Tapi ya nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Cuma di situ aja ya, berarti secara overall yang lainnya akan sehat seperti biasa aja sih ya? Yes, secara umum lebih banyak manfaatnya daripada kontranya ya dok ya. Nah dari nutrisinya sendiri nih, kalau misalnya ternyata dari kecil, dari umur berapa sih kalau anjing kalau nggak salah 8 bulanan kan? Kalau kucing 8 bulanan kan, kalau untuk anjing sendiri tergantung dari ukuran kan? Iya, tergantung dari ukurannya. Kecil, sedang, giant itu tergantung. Aku tahu loh. Dan sebenarnya balik lagi ke asesmen dokter hewan ya, karena ada beberapa yang mungkin berat badannya belum mencukupi. Berarti konsul kayak gitu. lagi vaksinasi belum komplit. Yes, vaksinasi belum komplit karena ada beberapa prasyarat untuk ngelakuin operasi sebenarnya. Oke, kita ngomongin tentang nutrisinya. Kalau misalnya udah di steril, gimana tuh? Untuk yang tadi bilang supaya tetap ke depannya makin pola tumbuh kembangnya bagus, itu gimana? Kalau di bawah, misalkan nih dia kejadiannya di bawah adult ya, umur adult kucing kan biasanya di 1 tahun ya 12 bulan ya berarti ya. Biasanya sih di usia, kalau yang saya nemuin sih 6 bulan udah bisa di steril, tapi sometimes ada beberapa yang ekstrim tuh 4 bulan pun juga ada bisa di steril gitu. Balik lagi yang tadi saya bilang ke dokter hewan yang untuk nge-assess berat badannya segala macamnya itu ya. Apabila dia di bawah 12 bulan tersebut itu sebenarnya ada makanan khusus karena kita lihat saat masih kitten kan kita perlu nge-support pertumbuhannya ya kan. Nah, yang mana 3 kali lipat lebih tinggi nih mulai dari protein, kalori dan kawan-kawannya. Tapi at the same time setelah di steril ya kan tentu dia jadi metabolismenya lebih melambat, terus dia juga jadi punya kecenderungan obesitas yang kayak gitu kan. Jadi kita harus cari formula di tengah-tengahnya. Nah, biar makanya semuanya dapat ya. Betul, biar semuanya dapat, dukung kesehatan perkembangannya dia dapat, untuk sterilisasinya juga dapat. Makanya kita ada produk khusus namanya Kitten Sterilize. Itu kalau misalkan dia di bawah 1 tahun. Tapi kalau di atas 1 tahun tergantung breednya masing-masing sebenarnya. Jadi kalau misalkan breednya adalah pure breed gitu ya, langsung aja sesuai sama breednya kayak gitu. Karena beberapa breed khusus dia tuh memang ada penyakit genetik yang tadi saya bilang kayak gitu. Makanya di Royal Canin kita utamain dulu genetiknya, dan si produk breed health nutrition atau feline breed nutrition dia tuh memang udah bisa ngedukung dia punya penyakit genetik dan juga si kucingnya kalau udah disteril atau belum disteril. Jadi udah paket komplit sebenarnya. Tapi misalkan kalau kucing anjingnya tidak pure breed, ya kasihnya yang khusus steril biasa aja. Oke, berarti ada. semua yang ini nih. Ya, yang itu yang di atas ya boleh diambil ya. Nah, itu lihat di sana ya. Itu dia. Nah, oke. Dok, kalau misalnya kita tahu berarti dari yang dokter Aran tadi bilang, sebetulnya ada solusinya juga dengan kalau dia mengambil itu dari nutrisinya juga udah bisa dibantu dan segala macam. Pro-nya lebih banyak sih manfaatnya. Ada solusinya, jadi nggak usah takut ya dari sekarang, nggak usah takut untuk sterilize. Kalau emang nggak mau untuk diperbanyak,
ya lebih baik Yes, di betul. steril aja. Dan manfaatnya sebenarnya bahkan more than that, kayak mungkin kucing anjingnya jadi tadi dikatakan tidak lebih suka main mata ke kanan kemari gitu ya, Lebih dan minggil ke kita juga dan ya. kalau berantem itu sebenarnya bisa ngenularin virus ya dok Ya, ya, beberapa virus kayak contohnya HIV di kucing itu ditularin melalui cakaran berantem kayak gitu ya. Jadi kalau di steril otomatis dia nggak sering berantem, ya itu juga bisa menurunkan resiko dia ngalamin tertular penyakit. Jadi gitu. lebih banyak baiknya. Betul. Oke, kalau gitu langsung aja ini pertanyaan terakhir kita udah nggak kerasa loh. Wow. Udah sejam Luar lewat biasa. loh. Kita udah sejam lewat, udah lewat 10 menit. Biasa. Udah lewat 15 menit bahkan ya. Berarti kita percepat aja nih dia. Boleh, Pertanyaan terakhir dari Anita Gultom. Dok, izin bertanya, mitos faktakah kalau anjing yang nggak bisa gemuk harus steril? Mitos faktakah dok kalau anjing tidak akan birahi lagi setelah steril? Kalau yang pertanyaan bawah sudah terjawab ya tadi ya? Betul. Terjawab ya kalau misalnya itu. Kalau yang perempuan udah pasti, kecuali yang tadi dibilang masih ada sisanya, tapi kalau laki masih ada beberapa hal, ya. yang ini. Nah, yang atas dok, kalau anjing nggak gemuk steril aja. Mitos. Mitos. Betul. Tergantung makan. Jadi steril itu bukan ngebikin Buat gemuk, gitu tujuannya. Nah, gitu, kenapa harus gemuk Tujuannya sih? buat gemuk gitu kan. Orang Steril- kenapa ya? Jadi jangan salah loh. Ada yang nggak di steril pun udah gemuk, obesitas. Bener. Saya baru kemarin dapat case yang cukup unik sebetulnya. Jadi dia kegemukan ternyata setelah diteliti dia terlalu banyak progesteronnya. Hormonnya? Iya, terlalu banyak. Oh, yang tadi diomongin di awal ya, sebelum kita mulai ya? Efeknya jadi bikin bla bla bla. Nanti kalau saya jelasin kamu pusing. Ayo dok, silakan ini di belakang sudah Jadi ada saya papan jangan- tulis. Maaf, kita sudah obrol habis loh. Jadi, nah, akhirnya solusinya adalah harus disteril Ya. karena progesteron ya dari ovariumnya. Jadi Betul. nggak melulu steril itu tujuannya biar dia jadi Gemuk. gitu. Jadi jangan salah pemikiran. Mitos ya? Betul, mitos. Dan lebih baik jangan. Betul. Jangan Jadi ya. tujuan steril itu ya biar dia terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa dia kena kalau misalnya dia nggak disteril. Betul. Gitu. Doktis, aku mau nanya doktis deh. Dok, simpel aja sih dok, kalau misalnya emang udah teman-teman di sini yang nonton pengen, udah pasti kita harus ke dokter hewan ya. Nah, kalau misalnya untuk takar, jangan lupa takaran ada semua di www.royalcanin.co.id. Betul. Ya, langsung dicek di situ aja untuk Benar. takaran makanannya. Kalau enggak ya udah pakai Royal Canin, tinggal lihat belakang aja Belakang sih, simpel ya. kemasan, sudah Oke. sesimpel itu. Siap, kalau gitu terima kasih untuk Dokter Aran dan juga Dokter Tisa. Ini dia, Royal Canin juga baru menyelesaikan program steril gratis. Untuk update info menarik, jangan lupa follow akun Instagram Royal Canin ID. Jangan lupa juga nih, yang mau beli, itu kita di TikTok juga udah ada live ya. Betul. Live, jadi bisa beli, diskon juga banyak, silakan aja, monggo silakan. Tapi jangan lupa follow sosial media dari Royal Canin karena banyak kejutannya, Banyak aktivitasnya. banyak hadiahnya. Banyak hadiahnya. Oke, kalau gitu juga untuk Pet Match next episode, Ask the Expert akan membahas topik yang nggak kalah seru, yaitu nutrisi untuk papi dan kitten. Wah, ini penting nih. Ini penting ya, papi dan kitten Ini ya. nutrisi untuk bocil-bocil. Bocil-bocil. Nah. Penting, berarti penting banget sebetulnya nutrisi pas kitten dan papi ya. Ya penting lah. Banget Sama aja bahkan. kayak di manusia kan ada Iya. berapa hari pertama. Golden ada age. Bener, golden age. Oke, kita akan bahas itu. Update terus infonya di akun Instagram dari Royal Canin dan tunggu undangan dari kita nanti. Oke, dan closing kita hari ini, terima kasih untuk semuanya. Dokter Aran, terima kasih banyak. Terima kasih. Dokter Tisa, terima kasih banyak. Terima kasih, Dok Aaron. Dan untuk semuanya yang nonton, jangan lupa tombol surveinya ada di bawah. Mohon bantuannya untuk mengisi survei acara malam hari ini, belum diganti ternyata ya, untuk menjadi masukan dan koreksi kami di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode 6 Ask the Expert dengan tema kitten dan juga papi. Saya Ivan Persada mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Dokter Aran dan juga Dokter Tisa. Sampai jumpa, dadah. Dadah.